Sebenarnya Anda tidak masuk hari ini. Oke, sekarang Ibu minta kalian menyiapkan satu buah kertas. Harus buah nama sama nomor Anda. Ya semuanya. Oke, sebelum Ibu kasih pertanyaan, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Siapa yang mau? Ini kesepakatan kelas kalau bersama kita. Siapa yang mau masuk? Tidak boleh makan saat pelajaran. Tidak boleh nyontek. Tadi apa? Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh nyontek. Ada lagi? Ada mau? Tidak boleh berisik. Tidak boleh jalan-jalan. Tidak boleh jalan-jalan. Tidak boleh bertanya angkat tangan. Kira-kira 4 aturan ini apa Kalista? Kenapa? Oke, kalau mau tanya katakan di sini ya. Ada lagi? Tidak. Dari 5 ini ada yang tidak setuju? Setuju semua ya berarti ya? Setuju apa enggak? Kalau setuju berarti kalian harus apa? Mematuhi. Di sini Ibu punya bintang aturan. Siapa yang tidak mematuhi kesepakatan yang telah kita buat, nanti bintangnya Ibu coret. Kalau bintangnya 5-5 yang Ibu coret, kira-kira sanksinya apa? Mana yang bintangnya? Oke. Pembagi pinjam hari ini ya. Setuju? Ada yang mau membantu piket hari ini yang nggak jatah piket? Aku nggak mau. Kalau nggak mau berarti kalian harus menang. Adi Pradina. Oke, kembali ke kertas tadi. Ibu akan memberikan dua pertanyaan untuk kalian. Dua pertanyaan untuk kalian. Ayo dengarkan. Nanti ditulis jawabannya aja ya. Pertanyaannya nggak usah. Kenapa? Jelaskan apa? Siap? Belum. Siap. Siap. Pertanyaan pertama. Apakah kalian pernah melihat lebah yang sedang menghisap bunga di televisi atau di langsung? Ya, sama di mana? Di televisi, di langsung, di HP, di YouTube. Sudah? Ya. Pertanyaan kedua, kira-kira apa ya hubungan lebah dan juga bunga? Tulis sepengetahuan kalian menggunakan bahasa kalian sendiri. Apapun tadi soalnya. Kira-kira apa ya hubungannya lebah dan juga bunga? Mak. Kira-kira kalian tahu nggak kita hari ini mau belajar tentang apa? Kimia.
sikap aktif dan juga kerjasama antar anggota kelompok dengan baik. Ada pertanyaan dulu? Ada yang mau tanya dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu punya video. Kerbau dan burung jalan. Burung jalan biasanya hinggap pada tubuh kerbau dan mendapatkan makanan berupa kutu yang berada pada tubuh kerbau. Sedangkan kerbau mendapatkan keuntungan karena kutu pada tubuhnya menjadi berkurang atau bahkan mungkin hilang. Tadi gambar apa ini? Ada yang tahu mengapa burung jalak sama kerbau itu selalu bersama-sama? Yang tahu angkat tangan? Kenapa? Kenapa tahu? Ya benar. Jadi burung jalak itu setiap harinya itu mengambil kutu di badan kerbau. Kira-kira kerbau dan burung jalak ini hubungannya menguntungkan apa merugikan? Menguntungkan. Nah, hubungan makhluk hidup itu namanya apa ya kira-kira? Simbiosis. Apa tadi hubungan antara kerbau dan juga burung jalak namanya? Jadi simbiosis itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda. Tepatnya simbiosis itu hubungan timbal balik makhluk hidup. Jadi tadi kerbau sama burung jalak itu hubungannya timbal balik. Simbiosis itu bisa satu makhluk hidup aja apa tidak? Tidak. Karena apa? Coba yang tahu angkat tangan. Karena ditulis di sini hubungan antar dua makhluk hidup yang hidup. Kalau satu berarti bukan simbiosis itu ada juga jenisnya loh. Ada yang tahu burung jalak dan juga kutu tadi simbiosis jenis apa? Belum tahu ya? Nah, kita cari tahu bersama-sama. Simbiosis yang pertama adalah simbiosis apa? Mutualisme. Yang mau membacakan? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Dan simbiosis mutualisme setiap organisme yang berinteraksi mendapat keuntungan dari hubungan yang dilakukan oleh keduanya. Contohnya burung jalak memakan kutu dan kerbau memakan kutu. Jadi simbiosis mutualisme itu simbiosis yang apa? Saling menguntungkan. Dari antara burung jalak dan juga
kutu yang ada di tubuh kerbau itu hilang. Mengerti? Kalau kutu di tubuh kerbau tidak diambil oleh penjara, maka dia akan apa? Gatal-gatal. Jadi simbiosis mutualisme itu simbiosis yang saling menguntungkan. Contohnya yang lain apa? Bunga sepatu dan juga lebah. Tadi pertanyaan di awal tadi yang kita tulis di kertas itu adalah hubungan bunga dan juga lebah. Yang pertanyaan nomor 2 tadi kalian masih bingung kan? Nah, jadi ini jawaban pertanyaan nomor 2, yaitu bunga sepatu dibantu proses penyerbukannya dan lebah mendapatkan. Oke. Sekarang yang kedua itu ada yang namanya simbiosis komensalisme. Ada yang mau membacakan? Jadi simbiosis komensalisme tadi apa anak-anak? Simbiosis yang satu untung, yang satu tidak untung, yang satu tidak berpengaruh. Jadi kalau simbiosis komensalisme ini misalnya itu anggrek. Anggrek itu kan kalian pernah melihat anggrek yang nempel di pohon? Ya. Nah, itu anggrek itu di pohon itu ngapain sih? Menumpang tempat hidup. Tapi apakah pohonnya jadi mati? Tidak. Pohon mangganya tetap hidup kan? Atau pohon yang lain yang ditumpangi oleh anggrek tetap hidup kan? Jadi simbiosis komensalisme ini itu simbiosis yang satu untung, yang untung siapa di sini? Anggrek. Yang tidak berpengaruh. Jadi tadi yang pertama simbiosis apa? Simbiosis mutualis, namanya mutualisme. Contohnya burung jalak dan kalau komensalisme itu simbiosis yang apa? Yang satu untung, yang satu enggak. Yang satu tidak berpengaruh. Contoh lain simbiosis komensalisme. Ada yang pernah lihat ikan remora? Remora apalagi? Ikan remora itu ini. Jadi ini namanya apa? Hiu. Ikan remora itu selalu hidup di bawahnya ikan hiu. Jadi ikan remora itu menempel pada hiu untuk memperoleh sisa makanan. Tapi hiunya apakah jadi mati? Atau apakah dirugikan? Tidak. Jadi ikan remora mendapatkan keuntungan dan ikan hiu tidak berpengaruh. Sekarang bagaimana cara membedakan dua jenis simbiosis antar makhluk hidup tadi? Ada yang tahu cara membedakannya gimana? Oke. Di sini ibu punya buku jenis-jenis simbiosis. Atau biasanya ibu menyebutnya buku Jensi atau jenis-jenis simbiosis. Jadi untuk membedakan dua jenis simbiosis, tadi yang pertama simbiosis apa anak-anak? Yang kedua komensalisme. Cara membedakannya gimana? Nah, kalau simbiosis mutualisme itu saling menguntungkan. Yang simbiosis mutualisme itu saling menguntungkan. Sedangkan simbiosis komensalisme itu
satu untung, satu tidak berpengaruh. Contohnya tadi apa? Kalau yang mutualisme dan berjalan. Tadi turbo kenapa kok diuntungkan? Karena yang satu makan mutunya. Karena dimakan kutunya oleh siapa? Nah, burung jalak kenapa diuntungkan? Karena makan uang. Ya, sebentar. Tadi kenapa burung jalak diuntungkan sama kerbau? Karena itu Ya, jadi mendapat makanan. makanan. Yang kedua tadi simbiosis apa? Yang satu mendapatkan Komensalisme. Contohnya hiu dan juga ikan remora. Hiu tadi diuntungkan, dirugikan atau tidak berpengaruh? tidak berpengaruh. Kalau ikan remora, kenapa diuntungkan? Karena makan sisa makanan dari hiu. Oke, nanti saat mengerjakan LKPD kalian boleh melihat ini ya, melihat buku jenis-jenis simbiosis ini ke depan. Ya, ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Oke, jika tidak ada, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok sesuai dengan kelompok piket. Tempat duduknya sini kelompok Senin, sini kelompok Selasa, sini kelompok Rabu, sini kelompok Jumat, sini kelompok Jumat. Oke, boleh lihat tempat duduknya. Oke, perhatikan ke depan. Jadi nanti kalian gunting ini dan kelompokkan di sini sesuai jenis simbiosisnya. Oke, jadi di sini disediakan 10 simbiosis mutualisme, 10 komensalisme. Jadi di setiap sini nanti harus ada 10-10-nya. Ngerti? Setelah itu, setelah kalian gunting dan kalian masukkan sini, jangan diberi nama angkutan kelompoknya dan kalian tulis di lembar yang kedua ini. Lembar kedua ini tuliskan pengertian dan contoh dari simbiosis. Jadi di sini tadi mutualisme itu simbiosis apa? Pengertiannya apakah saling menguntungkan, saling merugikan, atau satu dengan satu tidak berpengaruh. Nah, terus setelah itu kalian tulis di bawahnya, di kotak bawahnya ini tulis contohnya. Tapi kalau ini kan di lembar yang kalian masukkan ke dalam kantong tadi kan panjang ya. Jadi nanti kalian tulis di sini versi singkatnya aja. Misalnya ini, kalau di sini kan bunga sepatu dibantu proses penyerbukannya dan lebah mendapatkan nektar. Nah, di sini nulisnya bunga sepatu dan lebah, itu aja ya. Mengerti?